Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran-kebenaran supaya bagaimana gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara, terus bergairah dan perjalanan itu akan sampai ke tanah Kanaan. Saudara, di dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, yaitu melakukan kebangunan rohani, saudara, ke berbagai gereja. Karena saudara, pengalaman saya melayani ke banyak gereja. Dan di setiap gereja itu saya sering berbicara dengan para gembala, berbincang-bincang. Dan mereka itu banyak sekali menyaksikan bagaimana gereja itu luar biasa, saudara ya, bagaimana memenangkan jiwa. Ada gereja yang berkata bahwa dia punya koperasi simpan pinjam. Dan melalui koperasi ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, kaum Kedar Nebayot yang dimenangkan. Wow, saya kagum bagaimana cara mereka memenangkan jiwa ya dengan hikmat-hikmat yang luar biasa. Lalu saudara, ada juga lewat membuka sekolah, saudara ya, melalui sekolah itu banyak juga jiwa-jiwa yang dimenangkan. Lalu saya lihat juga ada gereja yang membuka rumah sakit supaya lewat rumah sakit itu, saudara, jiwa-jiwa banyak dimenangkan, saudara. Apa yang dikerjakan oleh gereja bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, satu pekerjaan yang hebat, saudara. Kesungguhan yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa. Tapi saudara, pada waktu saya perjalanan menuju Sumatera Utara, saudara, dalam rangka menghadiri pesta pernikahan anak daripada adik saya, saudara. Saya ketemu, saudara, dengan banyak orang di situ, saudara. Dengan banyak orang ya di pesta itu atau di tempat-tempat yang di pinggir pesta itu, saya banyak berbincang-bincang dengan para teman-teman yang ada di Sumatera Utara itu, saudara. Tapi lewat pembicaraan-pembicaraan yang saya lakukan, saudara, saya menangkap sebetulnya mereka itu, saudara, tidak sedang bergairah untuk Tuhan. Mereka sebetulnya, saudara, sudah begitu jenuh. Saya lihat ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan, yang berkaitan dengan ketuhanan, mereka itu jenuh, saudara. Mereka tak terlalu suka untuk berbicara soal-soal itu. Saya lihat mereka jauh lebih suka berbicara tentang bisnis, tentang kelapa sawit, tentang adat, begitu, saudara. Kayaknya kalau kita berbicara tentang sesuatu kebenaran, saudara, itu sesuatu yang tak menarik. Ya, saudara. Lalu esok harinya kami pulang kampung. Kami, saudara, ke kampung saya. Lalu cucu saya mengajak saya untuk minum di kedai kopi, saudara. Ya, luar biasa, saudara ya, pengalaman minum di kedai kopi. Saudara, kami ke kedai kopi itu, saudara. Ya, kami duduk di satu meja melingkar, keluarga, anak-anak saya sama cucu. Lalu di meja-meja lain, saudara, banyak juga, saudara, orang-orang, saudara, yang duduk di situ sambil minum kopi, sambil minum teh susu, saudara, sambil juga, saudara, makan telur setengah matang. Luar biasa, saudara. Tetapi, saudara, waktu saya perhatikan, ada apa sebetulnya yang sedang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di kedai kopi itu, saudara. Saya perhatikan, saudara, kenapa mereka ini begitu sibuk, kenapa mereka ini begitu tekun. Sepertinya hikmat sekali, sepertinya serius sekali, saudara. Lalu, saudara, ternyata di meja kami itu juga, saudara, ada kitab, saudara, ada buku, yaitu ternyata buku mimpi, saudara. Buku mimpi, saudara. Buku mimpi untuk masang togel. Ya, untuk saudara, bagaimana mendapatkan nomor togel. Oh, begitu, saudara. Saya perhatikan mereka, saudara ya, begitu serius, saudara ya, untuk membaca kitab yang satu itu, saudara. Kitab mimpi-mimpi itu, saudara. Dan mereka sambil merenung-renungkannya, sambil, saudara,
menghisap rokoknya, saudara, sedemikian rupa, saudara. Ya, lalu saya berpikir, kok bisa begini? Padahal, saudara, ya, masang togel itu, saudara, itu semuanya juga dikatakan orang-orang gereja. Bahkan ada juga di situ, saudara, pengurus-pengurus gereja. Jadi, kenapa seperti ini, saudara? Saya katakan tadi, bagaimana bagusnya gereja itu memenangkan jiwa, menjangkau jiwa dengan kerja keras yang sedemikian rupa. Tetapi, saudara, saya lihat outputnya, hasilnya adalah kejenuhan. Saudara, saya melihat mereka itu, hati saya iba. Hati saya iba, bagaimana caranya supaya mereka ini tidak jenuh, tapi mereka ini terus berada dalam kegairahan. Saudara, Salomo berkata, ya, segala sesuatu di bawah kolong langit ini, semua itu menjemukan. Sehebat apapun yang ada di bawah kolong langit itu menjemukan. Sehebat apapun pelayanan itu, kalau itu pelayanan yang biasa, pelayanan yang lahiriah, itu menjemukan. Saudara, inilah yang membuat, saudara, faktor-faktor kenapa gereja jenuh. Saudara, karena mereka tidak masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara, saya tambahkan, bahkan gereja itu, saudara, kadang-kadang punya sekolah teologi yang begitu luar biasa. Saudara, suatu kali saya ada melayani sebuah gereja yang dia punya sekolah teologi yang banyak sekali mahasiswanya. Tetapi, saudara, saya lihat gereja itu juga jenuh. Saudara, kalau saya kembali uraikan gereja itu, saudara, gereja itu adalah seperti tabernakel, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Saudara, yang gereja sudah lakukan adalah bagaimana bagusnya di ruang pelataran. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan itu begitu bagusnya. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan di ruang kudus sangat luar biasa. Pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Bahkan memiliki sekolah teologi yang luar biasa. Saudara. Tapi dikatakan tadi oleh Salomo bahwa pelataran ruang kudus ini adalah daerah yang biasa saja. Ya, dan itu akan menjenuhkan. Bahkan, saudara, di ruang kudus ini orang-orang bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tetapi ingat, saudara, itu adalah ruang kudus, di mana orang-orang akan jenuh. Saudara, bagaimana supaya tidak jenuh? Saudara, maka dikatakan, saudara, maka kita harus seperti, saudara, Raja Wali yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengalami Tuhan. Saudara, dikatakan, saudara, dalam kitab Amos, saudara, mencari Tuhan supaya hidup, supaya ada kegairahan, saudara. Lalu ada apa itu, saudara? Itu berbicara, saudara, gereja yang sudah melakukan pelataran yang bagus, ruang kudus yang bagus, maka gereja harus masuk ke ruang Maha Kudus. Harus masuk ke ruang Maha Kudus, menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan Tuhan, mengalami Tuhan, supaya gereja itu bergairah. Saudara, dikatakan dalam kitab Efesus 1, saudara, di ruang Maha Kudus, atau ketika kita berjumpa mengalami Tuhan, maka di situ banyak diceritakan oleh Tuhan itu rahasia kepada kita. Berarti, saudara, yang diceritakan di ruang Maha Kudus itu bukan yang lama, tetapi rahasia, sesuatu yang baru dan baru dan baru. Saudara, rahasia lalu pernyataan-pernyataan yang selalu disajikan di ruang Maha Kudus itu adalah hal-hal yang baru. Ini yang membuat, saudara, ketika gereja masuk ke ruang Maha Kudus itu dan mendapatkan rahasia-rahasia yang baru, firman-firman yang baru, itu, saudara,
yang menggairahkan, saudara, kekristenan itu sendiri, gereja itu sendiri. Saudara, Yesus sudah membayarnya dengan darahnya yang begitu mahal, supaya melalui darah itu kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus dan menemukan kebenaran, saudara, menemukan firman-firman yang baru. Di sana ada hubungan pribadi yang terjadi di sana yang membuat gerejanya itu tidak jenuh tetapi bersemangat. Saudara, mari kita lihat di manakah pelayanan kita berada. Apakah kita hanya begitu bagus di pelataran, begitu luar biasa di ruang kudus, tetapi saudara, kita tidak terlalu peduli dengan ruang Maha Kudus. Hati-hati, saudara. Gereja itu akan menjadi jenuh. Oleh karena itu, saudara, gereja, sebagaimanapun kita bagusnya memenangkan jiwa, sebagaimanapun kita bagusnya berbicara tentang pengajaran, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, kalau kita tidak masuk ruang Maha Kudus, gereja itu jenuh. Dan jemaat itu akan jenuh, saudara. Saudara, marilah kita terus bergerak supaya kita menuju ke Kanaan, tidak berjalan di tempat, tetapi terus masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.